Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin akan mempersembahkan spoiler A Record of Mortals Journey to Immortality episode 118. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dan dukung channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Episode sebelumnya, setelah Han Li membunuh Xuan Gu dengan percikan api es biru surgawi, dan setelah Han Li melenyapkan pelacak spiritual Jin Yi di tubuhnya dengan serangga pemakan emas, Han Li segera bergegas melarikan diri dan menggunakan peta Istana Bintang untuk menemukan jalan rahasia untuk melarikan diri dari Istana Bintang untuk menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama, pertarungan antara Han Li dan Xuan Gu menimbulkan kegemparan yang cukup besar. Nyala api es biru surgawi yang pecah masih dirasakan oleh banyak ahli jiwa yang baru lahir. Jin Kui dan Xian Mingrui dari Istana Bintang merasakan bahwa kuali Sutian telah dirampok. Mereka mengira bahwa dua faksi baik dan jahat telah mendapatkannya. Jadi mereka sangat ketakutan sehingga mereka bergerak menuju Istana Bintang. Karena mereka dapat merasakannya, maka Wan Tianming dan muka berewokan juga dapat mendeteksinya secara alami. Pada saat ini, 6 jiwa yang baru lahir dari dua faksi baik dan jahat yang awalnya berjuang untuk pil pembangunan surgawi, kini telah kembali ke tempat Han Li. Wan Tianming dan muka berewokan juga mengetahui bahwa kuali Sutian telah diambil. Mereka mengira tersangkanya adalah Wu Chao, Xuan Gu, dan Han Li, tetapi sekarang tidak ada tanda-tanda dari mereka bertiga. Sangat disayangkan mereka tidak tahu bahwa Wu Chao dan Xuan Gu telah mati dan kuali Sutian diambil oleh Han Li. Hal ini juga membuat 6 jiwa yang baru lahir saling curiga dan mereka mulai saling menyalahkan sembari berdebat lagi kan berdiskusi siapa malingnya. Pada awalnya, semua orang menudung Jin Si dalang di balik konspirasi perampokan ini. Bagaimanapun, Wu Chao dan Han Li adalah muridnya. Tapi Jin Yi melihat situasinya tidak berjalan dengan baik, dia segera menyalahkan muka berewokan ini lagi, mengira bahwa muka berewokan dan Xuan Gu telah bekerja sama mencuri kuali Sutian. 6 jiwa yang baru lahir berdebat tanpa henti untuk sementara waktu, tetapi mereka ditakdirkan untuk perdebatan sia-sia tanpa tahu siapa dalangnya, terutama Jin Yi yang tidak mengetahui bahwa cucunya Wu Chao telah mati. Pada akhirnya, dua faksi baik dan jahat dan semua kultivator tahap jiwa yang baru lahir tidak punya pilihan selain mundur dan meninggalkan Istana Bintang. Bagaimanapun mereka tidak dapat menemukan Xuan Gu, Han Li, dan Wu Chao. Tidak peduli seberapa keras mereka mencari, jadi tidak ada gunanya tetap tinggal. Jadi mereka semua akhirnya pergi. Sementara itu, Han Li tidak menyangka yang sedang mencari jalan rahasia dan pergi melalui susunan teleportasi. Dia malah berakhir di ruangan rahasia kolam roh di lantai 2 aula dalam. Han Li langsung disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Dia bertemu Yuan Yao yang lagi mandi. Harus dikatakan bahwa restorasi pihak resminya akan membuat adegan mandi ini. Namun Donghuanya tidak berani terlalu terbuka memperlihatkan adegan mandi ini karena bisa berdampak tidak baik bagi mereka. Awalnya Yuan Yao mandi dengan santai, tapi Yuan Yao sangat kaget dan berteriak keras saat melihat Han Li tiba-tiba muncul. Namun Han Li adalah protagonis yang langka dan berbeda dari yang lainnya yang biasanya tidak berani melihatnya atau malu-malu. Sebaliknya, Han Li dengan berani melihat ke arah Yuan Yao, tersenyum nakal, lalu perlahan berjalan ke kolam roh. Dia duduk dan berinisiatif untuk menatap Yuan Yao di kolam roh dengan senyuman tak bersalah. Meskipun Han Li berinisiatif untuk menggoda, dia juga memiliki tujuan. Dia terutama ingin menginterogasi mengapa Yuan Yao ada di sini
dan pada saat yang sama membiarkan Yuan Yo mengakui rahasianya dan berbagi susu spiritual 10.000 tahun. Namun ada satu hal, dalam arahan novelnya untuk membalas kebaikannya, Yuan Yo justru mengenakan pakaiannya di depan Hanli, sehingga Hanli bisa melihat sosoknya yang sempurna. Admin harus mengatakan bahwa Hanli sedikit beruntung, karena pahlawan wanita Nong Wong-wan tidak melihat tindakan mesum Hanli ini. Jika Nong Wong-wan ada di sini, dia akan langsung menerkam Hanli seperti kucing galak. Untungnya dia tidak ada di sini, jadi masalahnya hilang. Pada akhirnya Hanli dan Yuan Yo meninggalkan Istana Bintang bersama-sama, dan masa panjang Istana Bintang pun berakhir.